Jadi gini, harta karunnya apa? Harta karunnya tubuh kita yang sudah Allah ciptakan tuh pertama adalah ini semua. Ini bahan bakunya, ini bahan bakarnya. Ya, apalagi kalau Anda ya mulai merutinkan minum salah satu produk enzim yang terbaik. Apa itu? Ini campur ini, campur ini. Apa? Oh, sebutin ora ketok, nggih. Yang buri ora ketok Pak Yoyo. Tiap hari Anda biasakan minum ini. Ini namanya madu. Terus ini jahe. Diapain? Ya, dibikin kayak beginilah. Mau Anda rebus boleh, mau Anda parut, terusnya Anda ambil airnya juga boleh. Tapi kalau direbus jangan sampai mendidih banget karena nanti rusak dia lama-lama. Oh aja. Namanya jeruk nipis. Komposisinya gimana? Suka-suka Anda aja. Ya, ada yang suka komposisi ininya lebih banyak, ini lebih sedikit, atau ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Paham maksudnya? Minumnya kapan? Pagi mau tidur. Pagi-pagi itu ngapain? Pagi-pagi jangan sikat gigi. Emang kenapa? Air ludah kita nih pagi-pagi punya antioksidan. Ya, jadi kalau Anda mau sedekah antioksidan, jangan ludahin teman ya. Bukan. Jadi kalau Anda mau dapat manfaat antioksidan tadi pagi-pagi ngapain? Minum air atau nggak bersiwak. Habis bersiwak minum airnya. Itu mantep tuh. Ya, apa yang terjadi? Wois, tubuh Anda akan ngirim surat. Terima kasih udah nggak nyampein saya lagi. Dan Anda mulai talak 4 sama si goreng, si uduk. Jadi pagi-pagi itu sarapannya apa? Sarapan itu bukan makan banyak. Makan itu bukan makan untuk kenyang. Makan secukupnya aja. Ya makanya yang teman-teman Bapak sekalian mengikuti rule saya semalam ya. Itu kan sederhana sekali, tapi kebutuhan nutrisi kecukupin aja. Ada protein, ada lemak, ada karbo, ada enzim, semua ada loh. Cuman dalam batas yang minimal dan cukup, insya Allah. Nanti waktu buka sama juga kayak begitu. Ya habis sibuk baca Quran, habis sisa ngapain? Tidur lagi, siapin lagi buat puasa besok harinya. Nanti hari keempat minta dari badannya. Ya, terima kasih, mahnya hilang. Nyeri-nyerinya hilang, badannya lebih enteng gitu kan, bisa jalan di atas air karena saking entengnya. Itu ya. Jadi itu cara membersihkannya. Sampahnya dibuang, tong sampah dibuang. Jadi bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya makan tuh nggak sehat? Semua produk makanan yang diolah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, bagus nggak makan ikan beku? Kalau boleh saya bilang nggak bagus, nggak terlalu bagus. Ikan beku. Tapi kalau emang nggak ada pilihan ya mau gimana lagi? Jadi bagusnya makan ikan tuh gimana? Anda ambil ikan dari kolamnya, Anda potong-potong-potong, cincang, terus Anda goreng. Nah itu yang bagus. Berarti saya punya kolam. Ya kolam kecil kan nggak apa-apa, gentong gede gitu. Beli ikan hidup, taruh situ, kasih makan sama dia dari hasil di rumah dia nggak kepake. Butuh berapa banyak sih gentong segede gitu? Daripada di freezerin? Serius? Makanya orang tua kita zaman dulu sehat-sehat semua. Kenapa? They eat all food. Mereka makan makanan tuh seutuhnya. Bahkan kulitnya pun dimakan sama mereka. Kalau ikan yang frozen kan dagingnya doang, yang di slice apa-apa gitu. Gitu. Ayam juga sama. Datang ke pasar, Bang, tolong potongin ayam. Cari ayam yang jelas sanatnya. Ayam yang benar maksudnya ya, bukan ayam yang bikin kita masalah lagi. Ya, ayam bikin masalah itu apa? Ayam yang nggak kena sinar matahari, itu masalah tuh. Ayam yang hari-harinya cuma nangkring, menunggu. Bener, coba lihat. Anda pergi ke ternak ayam, ngapain dia? Dia nunggu aja tiba aja, dapat sinar matahari enggak?
ngobrol sama temannya juga gak banyak gitu kan. Karena diobrolin gitu-gitu doang. Mau gerak sini kena teman, gerak sini kena teman. Sehingga ayamnya apa? Bengkak semua badan-badannya. Belum lagi supaya nggak sakit, nah disuntik antibiotik sama hormon atau dikasih makanan. Apa yang terjadi? Manusia sebagai pemangsa terbesar akan menduplikasi atau menggandakan racun yang ada pada makanan yang dia makan. Jadi kalau Anda kasih saya ikan kecil sama ikan besar, maka saya akan pilih ikan kecil. Kenapa? Racunnya lebih sedikit. Sudah lagi? Sudah, alhamdulillah. Jadi gitu caranya kalau mau hidup sehat. Pak dokter, saya kan belum punya rumah yang luas. La haula wala quwata illa billah. Minta dulu sama Allah. Jangan selalu ngeluh gitu. Jadi gini, kita tuh tadi katakan tadi, mungkin bisa jadi gara-gara insight sesuatu kita dapat ilham untuk berdoa gitu. Makanya sering-sering ketemu orang soleh, sering-sering datang pengajian, kajian begini-begini, sehingga dapat insight baru. Pulang dari sini praktekin, gitu caranya. Sehingga apa? Sehingga nanti ya Anda akan jarang lagi datang ke rumah sakit, ke dokter. Senang mereka, kenapa? Kasihan kita bantu mereka supaya Anda datang ke sana tuh tidak hanya saat sedang sakit saja. Kasihan mereka, ziarahilah mereka dalam kondisi Anda sedang sehat. Kira-kira dokter senang nggak? Kayaknya nggak senang. Ya gitu lah pokoknya ya, artinya nanti kan Pak Dokter tuh dapat gaji kan, tapi masyarakat jauh lebih sehat kan, gitu maksudnya gitu deh, gaji sehat seperti itu. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti yang jadi orang paling kaya di Indonesia bukanlah yang punya ruko, tapi yang produsen makanan-makanan sehat. Harusnya begitu logikanya. Sebenarnya kalau Anda pikir dengan baik-baik, kenapa negeri ini nggak sehat-sehat? Karena orang paling kayanya yang produsen rokok. Kalau produsen orang paling terkaya di suatu negeri, maka produk dia paling banyak dipakai. Kenapa Bill Gates yang punya Windows paling kaya? Karena Windowsnya dia beredar di seluruh dunia dan jadi orang terkaya. Sekarang, ya kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana kita menghidupkan kembali tanahnya Allah, mungkin menyehatkan bangsa ini, ya mulai dengan hal-hal sederhana seperti ini. Mulai sekarang. Ya, bantu pemerintah, bantu tempat untuk ya kita mengurangi hal, karena negeri ini kalau misalkan this is a blessed nation. Indonesia ini negeri yang diberkahi loh. Belanda jajah kita buat apa? Buat ini loh. Ini belum saya cerita tentang minyak asiri. Ya. Yang asli itu seperti minyak jahe, minyak cengkeh, minyak pala, ya, minyak jarak, itu harta karun loh itu. Harta karun. Semua produk kosmetik menggunakan itu. Ya. Dan bisa dipakai dengan cara apa? Kita di oilment, dilumurin badan. Ya, seperti itu. Sudah jam 11 ya? Sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena